Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Wahyu. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis mengenai apa yang sedang trending di Indonesia pada kali ini, yaitu mengenai kebijakan new normal. Namun, saya akan mencoba menganalisisnya dari kebijakan new normal ini, apa pengaruhnya terhadap pendidikan non formal. Telah kita sama-sama ketahui bahwa pandemi virus corona ataupun COVID-19 ini hingga saat ini masih melanda sebagian besar negara di dunia. Begitupun negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Negara yang terpapar virus corona sampai saat ini masih mengupayakan bagaimana caranya memberhentikan tali rantai penyebaran virus corona ini. Banyak negara-negara yang melakukan lockdown ataupun PSBB. Nah, yang mana PSBB ini memaksakan masyarakat untuk tetap stay at home atau tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendadak, agar dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Hal ini tentu membuat pola aktivitas masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis, karena PSBB ini itu tadi dianjurkan untuk stay at home. Dampak PSBB ini yaitu berdampak kepada pendidikan, baik itu pendidikan formal atau informal. Serempak hampir semua pendidikan formal ataupun non formal membuat kebijakan belajar di rumah masing-masing dengan menggunakan sistem daring ataupun online melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Hampir kurang lebih 4 bulan masyarakat Indonesia dianjurkan untuk stay at home. Maka akhirnya pemerintah Indonesia melalui juru bicara penanganan COVID-19, yaitu Ahmad Yuryanto, mengatakan masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona dengan tatanan baru yang disebut dengan new normal. Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada sebab sampai detik ini vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona ini masih belum ditemukan. Nah, menurut Yuri, tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru dengan beradaptasi membiasakan hidup bersih dan sehat, inilah yang disebut dengan new normal. Selanjutnya, kita akan sedikit mencoba membahas mengenai konsep dan tipologi pendidikan non formal. Apa sih pendidikan non formal itu? Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pendidikan non formal, selanjutnya disebut PNF, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, itu merupakan definisi dari pendidikan non formal, yang mana pendidikan non formal bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran di luar pendidikan formal. Nah, salah satu dari tujuan pendidikan non formal ini adalah untuk melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup seperti ilmu agama. Itu salah satu tujuan dari pendidikan non formal ini. Nah, sedangkan salah satu manfaatnya adalah dapat memberikan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan umat beragama. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pendidikan non formal itu telah ada sebelum pendidikan formal ada, yang mana salah satu contohnya yaitu TPA atau Taman Pembelajaran Al-Quran, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Nah, yang mana pendidikan non formal ini dijadikan sebagai pendidikan tambahan untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak, agar dapat memahami ataupun menggali ilmu agama di luar pendidikan formal. Oke, tadi kita telah sama-sama ketahui apa itu kebijakan new normal dan juga
juga sedikit mengenai pengertian, tujuan, dan beberapa contoh dari pendidikan non formal. Selanjutnya, apa sih kekuatan dan juga peluang kebijakan new normal ini bagi pendidikan non formal? Nah, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai kekuatan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan non formal yang tetap dapat melangsungkan pembelajaran di tengah pandemi virus corona ini. Di antaranya adalah, salah satu kekuatan yang paling penting adalah tetap bisa produktif di tengah pandemi virus corona ini, yaitu dengan memanfaatkan teknologi internet. Salah satu peluangnya adalah orang tua siswa dapat memantau perkembangan belajar anaknya. Nah, itulah sedikit tentang kekuatan dan peluang kebijakan new normal bagi pendidikan non formal, yang mana telah kita sama-sama ketahui bahwa dengan adanya COVID-19 ini peserta didik baik di pendidikan formal ataupun non formal terpaksa harus melakukan pembelajaran daring ya, ataupun pembelajaran online. Maka inilah kekuatan dan juga peluang bagi pendidikan non formal yang dapat tetap menjalankan proses pembelajaran walaupun harus dengan sistem online. Seperti yang beberapa pendidikan non formal lakukan di tingkat TPA ataupun Taman Pembelajaran Al-Quran, yang mana guru ngaji mengajarkan ataupun memberikan pembelajaran melalui video call seperti contoh berikut ini. Nah, itu kekuatan dan juga peluang bagi pendidikan non formal yang tetap dapat melaksanakan pembelajaran di tengah pandemi virus corona. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dan ancaman kebijakan new normal bagi pendidikan non formal. Nah, telah sama-sama kita ketahui bahwa tidak semua lembaga pendidikan formal maupun non formal dapat melaksanakan pembelajaran secara produktif di tengah pandemi virus corona ini. Apa sih kelemahan dan ancaman bagi pendidikan non formal di tengah pandemi virus corona ini? Nah, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai kelemahan sekaligus ancaman bagi lembaga pendidikan non formal yang tidak dapat melangsungkan pembelajaran di tengah pandemi virus corona ini. Salah satunya adalah tidak dapat produktif di tengah pandemi virus corona ini sebab minimnya akses belajar menggunakan internet. Nah, tidak sedikit lembaga pendidikan yang menghentikan pembelajaran ketika masih menyebar virus corona ini. Nah, selanjutnya apa kelemahan dan juga ancamannya? Lembaga pembelajaran non formal ini akan vakum sampai pandemi ini berakhir. Jika vakum, bisa saja pendidikan non formal ini nanti ke depannya tidak dapat melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Baik itu kehilangan murid ataupun lain sebagainya. Oke, baik, itulah sedikit paparan mengenai pengaruh kebijakan new normal terhadap pendidikan non formal yang ada di Indonesia. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak salah dalam memaparkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.